Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama sebenarnya kami ini agak berat ini menyurati Bapak Ibu untuk hadir di sini. Kenapa? Karena ini yang akan kami sampaikan ini pasti ini beritanya kalau tidak berita duka, tapi paling tidak kurang menyenangkan. Tidak gitu. Tetapi bagaimana? Ini harus kita lakukan. Dan ini harus kita laksanakan karena ending keputusan ini, kebijakan ini bukan untuk kepentingan pimpinan, bukan untuk kepentingan Pak Subak, bukan untuk kepentingan Bu Rita, bukan untuk kepentingan kami selaku Kemenak, tetapi ini adalah ini yang kita bicarakan itu regulasi, aturan. Bila kita bicara aturan, bahwa fungsi ASN itu adalah salah satunya untuk menegakkan aturan. Kita lihat PPD, PP 11. Tugas kita itu perekat persatuan kesatuan, menyampaikan informatif, kemudian pelaksana kebijakan. Nah, inilah yang pelaksana kebijakan itu regulasi yang harus kita laksanakan. Artinya apa? Bila tidak dilaksanakan, nanti siapa yang akan lebih teraniaya lagi? Itu yang bersangkutan. Makanya pada hari ini Bapak dan Ibu, kami juga ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu. Tadi telah diawali oleh Pak Subadeu. Ini seputar dengan PMA 12. Ini seputar PMA 51. Ini seputar dengan PP 11. Kenapa? Situ regulasinya mengatur di situ tentang klasifikasi pendidikan ada di situ. Klasifikasi jabatan, nah, kemudian ada nomenklatur jabatan, kemudian syarat menduduki ya jabatan. Nah, hal ini Bapak dan Ibu, kita punya catatan dari Kanwil, karena ini dasarnya surat dari Kanwil ya, kita punya catatan pasaman itu Bapak dan Ibu. Kita ada kawan-kawan kita itu sebanyak 29 orang yang kita selama ini, yang 29 ini masih dalam kolom 2 ya, kolom 2 belum penyesuaian. Ini ada yang dalam jabatan apa namanya itu, nomenklatur jabatannya itu selama ini ada yang diletakkan itu di atas setingkat daripada nomenklatur yang semestinya. Bila yang golongan 2 atau belum S1 itu, nah dari regulasi ketiga ini menunjukkan itu hanya sebagai administrasi. Administrasi itu grade-nya 5. Coba kawan-kawan sekarang yang di atas grade 5 angkat tangan. Nah, rata-rata 6. Bapak dan Ibu, ini memang karena dahulu itu ini nomenklatur PMA 51 ini kan 2014 kita terima tukin itu 2014. Awalnya itu serahkan kita menyusun ya, tidak ada masalah ya. Makanya ada yang letakkan walaupun dia tak di SK-nya itu SLTA, klasifikasi pendidikannya ada yang grade 6, ada yang grade 7. Bapak dan Ibu, kalau kami dulu, saya dulu di Priaman ada yang grade 7, 6 banyak ya, ini kan kenapa pada saat itu tuh belum dievaluasi. Sekarang ternyata itu dievaluasi ya, dievaluasi itu ditegaskan lagi dengan adanya keluar pada tahun 2018 ini dengan PMA 12. Nah, artinya apa? Kita harus tentu kalau sudah ada aturan yang lebih tegas lagi, kita harus mengacu pada aturan itu. Bila di hadapan antara kemauan dan aturan, mana yang akan kita ikuti? Bila di hadapan antara kemauan, keinginan dengan aturan, mana yang akan kita ikuti?
Sepakat kita? Sepakat kita? Gak lampe. Bapak dan Ibu, ya tentu aturan yang akan kita ikuti. Ya. Artinya apa nantinya? Kalau aturan yang kita ikuti, berarti nanti Bapak Ibu akan kita sesuaikan lagi grade-nya itu menjadi grade 5. Ya. Berapa grade 5-nya? Itu Bapak Ibu lah yang tahu nanti itu. Yang hafal grade itu biasanya kan yang akan menerima. Kalau yang memberi biasanya nggak itu hafal, itu hafal. Nah, kebijakan ini Bapak dan Ibu, ini memang pahit tapi mesti dilakukan. Kenapa? Kalau enggak nanti Bapak dan Ibu yang teraniaya lebih jauh itu tentu ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Setelah dilakukan audit, banyak yang memwalikan lagi. Kenapa? Penempatan dirinya nggak cocok. Kenapa? Nggak Bapak ninyo dan hijaunya dong. Itu cara adanya. Jadi Bapak dan Ibu, di Kanwil itu telah dikembalikan, kemudian Batik Kota di Bukit Tinggi sudah, di tempat-tempat lain juga sudah. Supaya nantinya kita semuanya sama-sama aman, Bapak dan Ibu nanti juga enjoy, aman, tidak dikejar-kejar nantinya, ada kata pemeriksaan bagaimana pegangan nantinya. Kalau Irjen bila berhadapan dengan regulasi, tentu dia akan pedoman itu Bapak dan Ibu. Ya. Bila di tempat lain ini Bapak dan Ibu, ini tidak ada dikumpulkan seperti ini, hanya langsung saja dikeluarkan keputusannya. Sudah, kenapa? Karena itu kan aturan. Tetapi kami tidak mau, ingin juga nih berbagi. Mana tahu nanti Bapak dan Ibu ada yang unek-uneknya yang mesti disampaikan, silakan nanti pada kesempatan disampaikan. Tetapi kita harus sepakat, ini bukan kebijakan kepala kantor, tetapi ini peraturan Menteri Agama. Yang akan kita laksanakan itu adalah peraturan Menteri Agama. PMA 12, kemudian ada PMA 51. Di atas PMA ini ada PP. Bapak dan Ibu, tindak lanjut ini bila PP di atasnya ada PP yang dilanggar, itu nanti konsekuensi hukumnya berat. Yeah. Nah, makanya kami sekarang ini mengumpulkan berbagi informasi ini, bahwa ini nanti dimaklumi. Jangan pula nanti diseret-seret ke sudut pandang lain. Ya, ini bolanya bola panas, jangan simpaknya keluar, jangan simpaknya nanti ini ke media, beredar pula di media. Nah, kalaupun nanti ada yang seperti itu, setelah kami sosialisasikan hari ini, kami sampaikan, berarti nanti resikonya tanggung penumpang. Ya. Kalaupun ingin Anda mengeluarkan unek-uneknya, silakan hari ini Bapak dan Ibu, sengaja kami undang, kami buka wadahnya, forumnya hari ini, silakan. Ya, sampaikan. Pak kali Pak jiwa lebih untuk kiloan untuk mau cicilan. Ini turunnya ke grade 5 ke ditumbukan lagi. Kalau itu pertanyaannya, jangan mau balik dari awal, pasti beko ujungnya ada ke situ. Majawe mudah loh ya, yang wajah yang pernah pinjaman sia, yang mabi pitingnya sia. Kini tiba ke mau bayar, siaran ke bayar. Ini Bapak dan Ibu, terakhir juga kami ingin kepada kawan-kawan semuanya, kami lihat kan masih banyak yang potensial yang mudah-mudahan. Peluang untuk meningkatkan kelas pendidikan itu kan ada, terbuka peluang. Mau kuliah di UT, silakan. Kuliah di SLAI, silakan. Kuliah di pas, silakan. Ya, silakan. Hari ini Bapak dan Ibu, kami memicu kawan-kawan semuanya, siapapun ASN Kementerian Agama atau Pasaman kini yang ingin melanjutkan pendidikannya, welcome.
tidak akan dipersulit sedikit pun. Kapan perlu nanti di tengah jalan dimanapun ini usulannya kami sampaikan. Silakan. Nah, apalagi ini kawan-kawan, ini yang golongan 2. Nah, yang masih punya kesempatan silakan. Nanti setelah itu nanti kita ikuti regulasinya, keluar setelah dapat ijazahnya nanti kita tindak lanjut secepatnya. Ada yang telah punya ijazah tapi ijazahku bandoan dulu di rumah. Batu nikmati, baca cari panjang-panjangnya baru, jangan segerakan. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu ada terbuka peluang-peluang lain. Pertama, peluangnya tentu grade-nya kalau sudah nantinya sarjana, nanti bisa kita naikkan jabatan. Ya, jabatan pada JFU-nya bisa kita naikkan dari administrasi mungkin jadi ya penyusun. Kalau sudah pengelola mungkin jadi pengelola. Iya, bisa 6-7. Kalau sudah sarjana itu nanti bisa rata-rata 7. Kita carikan grade-nya. Kita carikan nanti lowong kemana penyesuaian jabatan itu yang ada. Tetapi kalau tersangkut dengan klasifikasi pendidikannya yang mengatur di situ yang ditentukan, nah itu nggak bisa kita bermain. Ada ring maksimalnya hanya situ bisanya. Nah, silakan Bapak dan Ibu nantinya. Dan juga kami himbau ini. Kemarin juga Yeyen Batu Sangkar, dia kesini Bapak dan Ibu. Dia mau, silakan ambil lokal khususnya Sabtu Minggu kuliahnya. Apalagi kuliah ASN ini dosen-dosen itu maklum itu yang penting kan ijazah. Yang penting kan ada foto wisudanya udah. Ya. Kecuali S1-nya itu S1 murni. Tamat SMA dia, tamat pondok dia. Nah, itu iya agak pupuh sedikit. Atau yang sederhana jadi silakan. Tapi cocokkan. Ya, cocokkan dengan jabatan sekarang itu dengan kuliahnya. Nah, kenapa? Karena kemarin itu ada yang sudah S1 tapi nggak cocok. Dinasnya di kantor KUA, tapi gelarnya SPDI. Sampai ke situ Bapak dan Ibu itu diatur pendidikan itu, kemudian jabatan yang ada itu sampai ke situ diaturnya. Nah, Bapak Ibu, semoga apa yang kami sampaikan ini nanti bisa kita maklum dan kita pahami bersama, dan mari nantinya sekali lagi yang punya kesempatan silakan untuk peningkatan kompetisi dirinya, melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, silakan. Kami dorong dan kami siap di belakang. Bapak Ibu, kami kerjasama dengan Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, UNP juga, INK Tinggi juga, silakan mau kemana nantinya. Atau yang ada untuk sekapin, atau paling tidak UT itu berlaku. Ya. Universitas terbuka, nggak ketemu. Dosennya siluman, mahasiswanya apa? Ketemunya hanya nanti pada saat wisuda. Berlaku. Ya, tapi detailnya nanti tentu juga yang akreditasi. Baik Bapak dan Ibu, inilah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang ingin feedback dari Bapak Ibu nanti silakan. Ya. Terima kasih. Kami akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.